Muhammad telah memukul seorang lelaki. Ya mungkin dia seorang misalkan orang yang jahat ya, ingin mencelakai Muhammad, kemudian Muhammad memukulnya. Nah, daraba Muhammadun rajulan. Nah, ketika sudah bergabung, ini tambah ini, kemudian ini tambah ini juga. Nah, maka menjadi sebuah jumlah, ya, jumlah atau kalimat. Ingat tadi asalnya huruf, kemudian bersatu menjadi kalimat, kemudian bergabung menjadi jumlah. Nah, ketika sudah menjadi jumlah, maka seseorang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ada ya. Kemudian kita masuk untuk mendetailkan satu persatu ini. Ya, kita akan detailkan satu persatu. Di sini ada huruf. Nah, tadi disebutkan huruf ya. Nah, huruf. Nah, huruf ternyata dia terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Itu al-huruful hijaiyah dan huruful ma'ani. Ya, huruful hijaiyah dan huruful ma'ani. Huruf hijaiyah adalah huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ya, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya. Nah, itu namanya huruf hijaiyah. Kemudian ada juga huruf al-ma'ani, ya, huruf-huruf yang bermakna. Nah, huruf-huruf yang memiliki makna, di antaranya contohnya wa, ya, wa itu artinya dan, ya, summa itu artinya kemudian fa itu artinya maka, ka artinya seperti, bi artinya dengan, ila ke. Nah, huruf yang dimaksud di sini, saudara-saudara, huruf yang dimaksud di sini yaitu huruf yang ini. Nah, huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Sedangkan huruf al-ma'ani di sini, nah maka dia sudah termasuk dalam kategori kalimat atau kata, ya, termasuk dalam kategori al-kalimat, ya, atau kata. Nah, nanti dibedakan di situnya. Kalau huruf hijaiyah dia masih satu-satu seperti ini, suku kata, masih konsonan ya, alif, ba, ta, sa, jim. Nah, adapun huruf ma'ani maka dia sudah memiliki kata. Nah, dan dia biasanya menunjukkan kata hubung, kemudian menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu, ya, seperti dan, kemudian, maka, seperti, dengan, ke. Nah, itu pengertian dari huruf. Nah, kemudian kita masuk ke al-kalimat. Nah, al-kalimat ini tadi apa? Kata. Ya, kita harus bedakan antara kalimat di dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah kata, sedangkan di bahasa Indonesia artinya susunan dari kata-kata. Di sini sudah saya berikan keterangan ya. Nah, kemudian kita bisa pelajari di sini kalimat. Kalau tadi huruf terbagi menjadi dua, kemudian kalimat terbagi menjadi tiga. Ya, kalimat menjadi tiga. Nah, inilah kunci kalau kita mau menghafal kosakata bahasa Arab. Nah, tiga hal ini. Nah, saya lingkari. Nah, yang pertama apa, Kang? Yang pertama fi'lun. Fi'lun itu apa? Namanya fi'il itu kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, kata kerja ini maksudnya berkaitan dengan waktu. Jadi di dalam bahasa Arab kata kerja itu diikat dengan waktu. Misalkan telah makan, sedang makan, ya, atau akan makan. Nah, diikat dengan waktu. Seperti di dalam bahasa Inggris kan ada present, kemudian past dan future. Nah, sama di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, untuk yang lampau, ya, untuk yang tipe lampau, yang pas, nah, itu namanya al-madi.
al-madi, atau kita gabung jadi fi'lun maldi. Fi'lun maldi. Ya, fi'il maldi atau masa lampau. Nah, coba kita zoom. Nah, yang ini ya fi'il maldi, masa lampau. Itu dicontohkan apa? Doroba. Doroba artinya telah memukul. Nah, kemudian untuk yang sedang terjadi, ya sedang terjadi atau akan terjadi, ingat kurang ada di, silahkan kalian tambah di catatan masing-masing, akan terjadi, ya itu namanya fi'lun mudhari'un, ya fi'lun mudhari', ya al fi'lu al mudhari'. Nah, yang sedang berlangsung. Nah, di sini contohnya Pak, yadribu. Yadribu artinya sedang memukul. Sedang memukul. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah al-amru. Nah, al-amru atau fi'il amr ini adalah kata perintah. Ya, ketika kita menginginkan seseorang berbuat sesuatu, maka kita lakukan perintah. Contohnya apa? Idrib. Nah, idrib, pukullah. Ya, pukullah. Ya, digabung, ya. Di sini kita kembali ke contoh sorof tadi ya. Nah, doroba, pertama dia doroba artinya telah memukul, kemudian yadribu sedang memukul, dan idrib artinya pukullah. Ya. Nah, itu kata kerja. Kata kerja banyak sekali, makan, ya bahasa Arabnya akala yakulu, kemudian tidur, nama yanamu. Nanti kita akan berikan contoh-contoh ya fi'il insyaallah. Kemudian yang kedua adalah isim. Nah, isim ini apa? Isim ya, sorry kecil. Isim adalah kata benda. Ya, kata benda. Contohnya apa? Banyak sekali ya. Kitabun, kolamun, madrasatun. Kitabun artinya kitab, kolamun artinya pena. Kolamun artinya pena. Madrasatun artinya sekolah. Nah, isim ini adalah kata-kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya botol, korurotun, kemudian apalagi misalkan uang ya, nukudun, kemudian ada di sini ada HP, jawalun, ya semuanya ya yang tidak berkaitan dengan waktu, dia berupa kata benda, ya maka disebut dengan isim, ya isim. Nah, kemudian yang terakhir adalah harfun. Nah, ini yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Kang, katanya harfun dia susunan terkecil. Kenapa? Dia ada pada dalam bagian kalimat. Nah, harfun yang dimaksud di sini adalah harfun al-ma'ani, yaitu huruf-huruf yang sudah memiliki makna. Contohnya banyak sekali. Wa, summa, kemudian fa, ka, bi, dan kemudian maka seperti dengan kemudian ada juga fi artinya di dalam, kemudian ala artinya di atas, kemudian ada juga tahta artinya di bawah, kemudian ada juga yang lainnya yang nggak bisa kita sebutkan satu-satu. Insya Allah kita akan dapat itu semua di kamus dan buku-buku kosakata insya Allah. Nah, kemudian ini sudah kita pahami ya di sini ya. Nah, secara ringkasnya di sini kata-kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu kata benda atau isim, kata kerja, fi'il, dan huruf. Ya, huruf ma'ani. Nah, di sini kita harus pahami baik-baik. Ya, kalimat ada tiga macam, yaitu dia sebagai kata kerja, kemudian sebagai kata benda, dan huruf. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jumlah al-mufidah. Tadi yang ketiga tadi ya. Sorry. Nah, yang jumlah mufidah di sini kita jelaskan di bawah. Nah, jumlah mufidah saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah mufidah adalah kalimat yang memiliki makna. Kenapa dia memiliki makna? Karena dia sudah terkumpul dengan kata-kata yang lain, sudah menjadi suatu kesatuan,
sehingga dia memiliki makna. Nah, dia memiliki makna. Di sini ada fi'lun, ada isim, ya, ada harfun. Kemudian dia digabungkan, ya, dan tidak mesti susunannya seperti ini, ya. Terserah sesuai kebutuhan yang berbicara. Nah, sesuai kebutuhan kita ketika berbicara. Ya, mungkin cukup dengan fi'il isim, ya, atau dengan isim huruf. Nah, kita bebas. Nah, di sini ada keterangan terlebih dahulu. Untuk membuat kalimat yang bisa difahami perlu menggabungkan kata-kata minimal 2 atau lebih, ya, minimalnya 2. Nah, kita gabungkan fi'lun, kemudian ismun, ya, kemudian harfun, ya, kita gabungkan, kita susun, maka jadilah yang namanya jumlah mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Nah, ini dia. Contohnya di sini. Nah, ada dhahaba. Dhahaba tadi apa? Fi'il, ya. Muhammadun ada isim, kemudian ila ada huruf, kemudian ada as-suqi. Nah, ada isim lagi. Nah, kita gabungkan dhahaba Muhammadun ila suqi. Muhammad, dhahaba itu artinya oh, ini di sini ada artinya, ya. Sorry. Nah, yang saya lihat itu artinya. Nah, Muhammad telah pergi ke pasar. Muhammad telah pergi ke pasar. Barulah ketika kita baca di sini, kita mendapatkan informasi, ya. Kita mendapatkan faedah. Oh, ternyata Muhammad telah pergi ke pasar. Dhahaba Muhammadun ila suqi. Nah, itulah yang disebut dengan jumlah mufidah. Contoh yang lain tadi, ya, apa doroba Muhammadun rajulan. Kemudian misalkan yang 2 kata. Nah, yang 2 kata saja. Ja'a Ahmadu. Ja'a artinya telah tiba. Ahmadu. Nah, telah datang Ahmad. Ahmad telah tiba. Di sini cukup 2 aja. Di sini ada fi'il, ya, ada fi'il. Kemudian ada isim. Nah, cukup 2 saja, tapi sudah memberikan sebuah pengertian. Ahmad telah tiba. Nah, kalau cuma ja'a saja, telah tiba. Apa yang telah tiba? Kita bingung, nggak tahu informasi yang lain. Nah, kemudian ditambahi Ahmad. Oh, ternyata yang tiba adalah Ahmad. Nah, ketika sudah memberikan sebuah informasi, maka itulah yang disebut dengan al-jumlah mufidah. Toyib, ternyata kita sudah selesai. Ya, di sini ada referensi dari susunan yang saya bikin. Kemudian kita kembali ke ucapan Imam Syafi'i tadi, ya, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Ya, barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Jazakumullahu khairan, ya, di PPAT sesi kedua ini. Kita ulangi, ya. Kita ringkaskan. Ya, pertama, bahasa Arab, ya. Untuk mempelajari al-lughah ar-rabiyyah, bahasa Arab memiliki 2 cabang ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari harokat terakhir suatu kata. Sedangkan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Kemudian penyusunan narasi dalam bahasa Arab diawali dengan huruf, kemudian huruf bertemu dengan huruf-huruf menjadi kalimat, kemudian kalimat-kalimat bertemu menjadi jumlah mufidah atau sebuah kalimat yang memberikan informasi. Kemudian huruf ada 2 macam, ada huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Huruf hijaiyah adalah huruf yang tidak memiliki makna, ada alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian huruf ma'ani adalah huruf yang dia sudah memiliki makna. Dan huruf ma'ani adalah termasuk dalam kategori kalimat atau kata. Nah, diantaranya ada wa, fa, summa, ka, bi, dan lain sebagainya. Nah, kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis, yaitu fi'il atau kata kerja, kemudian ada isim, kata benda, dan harfun, yaitu huruf. Nah, kemudian ada juga yang terakhir ini ada jumlah mufidah, yaitu ketika kata-kata di atas tadi bergabung semuanya, sehingga dia memiliki kalimat yang memiliki makna,
yang memiliki informasi, maka jadilah sebuah jumlah mufidah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi nahwu. Kemudian saya akan tunjukkan materi tentang kosakata ya, tentang mufrodat. Saya minta bantuan siapa ya di sini? Oh, aja pembawa acara Muhammad Fakih. Jadi silahkan nyalakan speakernya. Saya minta dibantu bacain ya. Ya, Kak. Ya, terlihat belum? Belum, Kak? Oh, saya tutup dulu presentasinya. Oke. Saya ganti izin presentasi lagi. Oke. Sudah ya? Nah, saya. Ya, sudah. Nah, di sini ada kosakata. Nah, tolong Fakih minta dibacakan saya yang di sini, yang nomor 1. Bisa diperbesar, Kakak? Oke, diperbesar. Nah, di sini. Ini kita ke kata benda dulu ya, kata benda. Kalau kita pakai, nah, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Kak. Nah, kita akan belajar tentang isim terlebih dahulu ya, kata benda. Dibaca pakai. Kitabun. Nah, cara membaca ini, cara membacanya seperti ini. Jam, jam, uhu. Oh, Itu berarti di artinya. Silakan. kosakata yang pertama dibaca dulu, terus disambung jam uhu, baru kata selanjutnya, ya, Kak? Ya, saya contohkan dulu ya. Kitabun, jam'uhu, kutubun. Nah, seperti itu. Oh, ya. Oke. Silahkan. Yang kedua berarti, Kak? Yang, ya, yang satu aja enggak apa-apa. Yang satu. Kitabun, jam'uhu, kutubun. Artinya, di sini. Artinya buku. Nah, jam'uhu maksudnya jamaknya. Jamak itu apa? Plural ya bahasa. Banyak. Ya, banyak. Nah, kitab ya, itu satu buku. Kalau kutubun itu banyak buku-buku. Nah, kemudian yang kedua pakai Qalamun, jam'uhu, aklamun. Artinya pulpen. ya, pen. Kemudian 3 Maktabun, jam'uhu, makatibun. Artinya meja. lanjut. Kursiyun, jam'uhu, karosiyun. Artinya kursi. Darsun, jam'uhu, durusun. Artinya pelajaran. Nah, sekarang kita beralih ke kata kerja atau fi'il. Silakan. Kata bayak tubuh, artinya menulis. Oke. Kemudian Qara'a yaqra'u, artinya membaca. Jalasa yajlisu, artinya ala. duduk. Oh, jalasa yajlisu ala, artinya duduk. Kemudian Dakhala yadkhulu, artinya masuk. oke. Kharaja yakhruju, artinya keluar. Nah, ini ada kata sifat ya. Kata sifat itu termasuk kata benda, isim.
Silakan dibaca. Jamilun artinya bagus. Jadidun artinya baru. Kabirun artinya besar. Mahirun artinya pandai. Wasi'un artinya luas. Nah, ini huruf. Sekarang yang huruf. Fi artinya di atau pada. Ala artinya di atas. Ila artinya ke. Wa artinya dan. Terakhir, Au artinya atau. nah sekarang saya sendiri ya, saya ambil alih. Terima kasih Fakih. Jika Masih banyak. Kemudian kita akan belajar ungkapan sehari-hari. Ya. Sekarang, Mas Muka. Mas Muka artinya siapa namamu? Kalau kita ketemu mahasiswa baru ya, misalkan, Mas Muka, siapa namamu? Nah, kemudian Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Kemudian Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah aku baik. Nah, oke, sampai di sini ya. Untuk materi kosakata ini juga sudah saya unggah di Google Drive. Silakan siapa saja berhak untuk mendownload ya. Tapi tidak boleh diperjualbelikan ya, karena saya juga mendapatnya cuma-cuma dari seorang teman. Nah, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah kita akan melaksanakan tanya jawab. Bagi peserta yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan. ya, Taib. Terima kasih kepada Kang Naim atas penyampaian materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, di sini kami buka sesi pertanyaan sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, gini Kang, ini ada pertanyaan pertama dari Alif Malik Nugraha. Nah, Ya, pertanyaannya seperti ini Kak. Apakah menghafal kosakata bahasa Arab akan mempermudah kita dalam melatih bahasa Arab? Dan bagaimana cara atau metode kita dalam menghafalnya? Apakah ada caranya agar mudah menghafal? Baik, bisa langsung dijawab aja Kak. langsung saya jawab ya. Masalah Oke. pertanyaan yang sangat bagus dari ya teman kita Alif Malik Nugroho ya namanya ya. Oke, saya jawab ya. Apakah menghafal kosakata bahasa Arab akan mempermudah kita dalam melatih bahasa Arab? Maka sebenarnya jelas bagaimana kita bisa paham belajar materi-materi bahasa Arab, tapi kita nggak ada pemberdaharaan sedikit pun tentang kosakata bahasa Arab. Dan bagaimana cara atau metode kita dalam menghafalnya? Apakah ada cara yang mudah untuk menghafal? Nah, maka cara yang mudah yang ini trik saya pribadi ya, jadi rahasia untuk 24 orang ini. Saya biasanya mencatat sesuatu yang saya nggak ketahui ya, dari benda-benda di sekitar kita, misalkan pintu, jam, AC, kemudian ada TV, ya, kemudian atau misalkan botol. Nah, yang tidak saya tahu, saya tulis. Misalkan botol ini, kemudian pintu. Kemudian saya cari di kamus atau di website atau di Google Translate ya terjemahannya, dan saya catat dan kemudian saya hafalkan. Nah, kita mulai dari benda-benda di sekitar dulu saja. Ya, benda-benda yang kita akrab, apa misalnya motor, jawala, dababah, banyak sekali. Mobil, sayaratun, bis, hafilatun, ya, banyak sekali. Nah, kita mulai mengakrabkan diri dengan benda-benda di sekitar kita. Sehingga kita ketika mau diajak ngobrol, mungkin ketemu turis dari Arab gitu kan, ya kita tidak asing lagi ya dengan benda-benda di sekitar kita. Nah, cara yang lain itu cara yang pertama ya. Jadi apa tadi? Silakan dicatat nomor 1 apa
memulai dari benda-benda di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita bisa membeli kamus. Nah, di dalam kamus tersebut sudah banyak kosakata, sudah banyak kata kerja yang harus dihafal, sudah banyak. Maka kita beli, ya, kita telaah, kemudian kita catat. Yang penting-penting kita catat, kemudian kita hafalkan. Ya memang kuncinya salah satu, ya, kunci satu-satunya yang menghafal. Ya, dan simpel, ya kan. Bahasa Arab itu paling mudah dihafal. Nah, kemudian sekarang sudah banyak kamus yang sudah terbentuk, yang dibentuk buat khusus kosakata, khusus kata kerja sudah ada. Ya, biasanya dibagikan di santri-santri kita, ya bahkan di pesantren yang sudah, ya kita, yang saya bekerja di sini sudah membuat kamus sendiri, ya. Sekarang masih dalam tahap revisi, insya Allah semoga bisa segera dipublikasi. Nah, itu sudah ada, silahkan beli dan harganya murah sekali, ya, mungkin 15.000, ya 20.000, ya kita modal sedikit untuk ilmu yang lebih luas lagi. Nah, itu tadi dua cara yang memudahkan kita untuk menghafal kosakata. Kemudian ada pertanyaan lagi, saya bacakan saja ya, Fakih. Ini bisa aja Kak. Dari Nurul Iftitah Kak. Oke, kita bacakan. Di sini ada dua pertanyaan ya. Oke. Pertanyaan pertama sama dari Nurul Iftitah. Apakah ada ciri khas untuk membedakan tiga fiil tadi atau mengharuskan kita mengetahui artinya baru mengetahui fiil yang mana? Maka jawabannya, insya Allah di pertemuan ke depan, ya, insya Allah di Sabtu ke depan kita akan mempelajari ciri-ciri fiil, isim, dan huruf, ya, di pertemuan mendatang. Nah, jadi ada ciri-cirinya, ya, di tiga fiil tadi ada ciri-cirinya, ya, kemudian di setiap kata kerja, kata benda, ada huruf, itu semuanya ada ciri-cirinya masing-masing, ya. Nah, atau mengharuskan kita mengetahui artinya baru mengetahui fiil yang mana. Maka dari ilmu tasrif tadi, dari ilmu tasrif yang kata bayak tubuh, uktub, ya, ilmu tasrif yang suatu saat kita akan pelajari, nanti kita sudah mengetahui artinya. Kalau kataba itu artinya setelah menulis. Kemudian yaktubu artinya sedang menulis. Uktub artinya tulislah. Kemudian katib artinya penulis, ya. Dan itu berlaku di seluruh kata kerja yang ada. Misalkan qoro'a artinya tepat tadi, membaca. Yaqra'u artinya sedang membaca. Iqra artinya bacalah. Ya, kemudian qari artinya pembaca, Pembaca, ya. Kita sebutkan pembaca. Nah, semuanya, ya, berjalan sama. Jadi asal kita tahu artinya saja, kata apa artinya menulis. Maka untuk seterusnya kita sudah bisa mengartikannya. Yaktubu kita sudah tahu artinya, uktub sudah kita ketahui artinya. Nah, maka, ya, jawabannya, ya, kita mengetahui ilmu tasrif tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, untuk untuk membuat kalimat huruf plus isim plus fiil, apa bisa ditukar-tukar peletakannya atau bagaimana? Maka jawabannya sudah kita jelaskan tadi, bisa, ya. Mau isimnya dulu, mau fiilnya dulu, mau hurufnya dulu, ya, kita bebas sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya tadi apa tadi? Dhahaba Muhammadun ilas suqi. Nah, coba saya presentasikan lagi, ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain juga. Bisa ya Kak. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa disampaikan di kolom komentar ataupun bertanya secara langsung. Nah, di sini kan ada dhahaba Muhammadun ilas suq. Ya, dhahaba Muhammadun ilas suq. Muhammad telah pergi ke pasar. Nah, kita balik, Muhammadun dhahaba ilas suq. Jadi Muhammad dulu, kita pindah ke sini. Ya.
Muhammad kita pindah ke sini, dhahaba kita pindah ke sini. Nah, maka boleh, enggak apa-apa. Muhammadun dhahaba ila suq. Muhammad telah pergi ke pasar. Atau kita balik, jadi kalau ila suq ini satu kesatuan ya, karena dia huruf tidak bisa berdiri sendiri, ya. Misalkan ila suq Muhammadun dhahaba, ya. Bisa juga, tapi paling enak ya, susunan paling enak ya yang seperti yang dicontoh ini. Dhahaba Muhammadun ila suq. Ya, Muhammad telah pergi ke pasar. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Evi Nuria Hadriani. Assalamualaikum, perkenalkan saya Evi Nuria Hadriani, izin bertanya. Jika harus memilih agar mempermudah dalam proses belajar bahasa Arab, mana yang sebaiknya dikuasai terlebih dahulu, ilmu saraf atau ilmu nahwu? Oke, kita bahas dari segi memilih ya, jadi nggak bisa digabungkan. Yang utama tetap digabungkan bersama ya, belajar saraf sekaligus belajar nahwu, atau belajar nahwu sekaligus belajar saraf, itu yang paling utama. Nah, kalau kita disuruh milih nahwu atau saraf dulu, ya nahwu atau saraf dulu, saya pribadi cenderung kita pelajari nahwu dulu saja. Kita pelajari nahwu dengan catatan tetap menambah kosakata. Ya, kita menambah kosakata tiap hari, rutin. Ya, dua kosakata, tapi rutin tiap hari. Nah, sambil kita belajar nahwu. Dan jujur saja saya sendiri termasuk orang yang ketinggalan untuk belajar ilmu sorof ya, karena di pesantren dulu lebih ditekankan ilmu nahwu. Nah, tapi ilmu sorof itu ternyata mengikuti ya, dia mengikuti dan bisa dipelajari sendiri ya, karena semua susunannya itu sudah tertata gitu ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah, nanti ilmu sorof itu seputar tentang mentasrif ya, yaitu ya menghafal susunan tasrif tadi. Besok kita akan pelajari insya Allah. Nah, maka saya sarankan kalau memang harus memilih, maka silahkan pilih pembelajaran ilmu nahwu terlebih dahulu. Karena kalau ilmu nahwu ini kita nggak bisa merekayasa ya. Di sini ada dhahaba Muhammad. Misalkan tadi di presentasi ya, dhahaba Muhammad, dan ternyata misalkan Muhammad nggak ada harokatnya ya. Coba. Nah, saya hapus dulu harokatnya. Nah, kita hapus semua harokatnya dulu ya. Kalau kita nggak punya ilmu nahwu, ini bacanya apa gitu kan? Susah. Muhammad. Ini duhiba atau dahiba atau apa gitu kan? Kita nggak tahu. Nah, kalau ilmu nahwu sudah jelas, dahaba. Muhammadun atau Muhammadan atau Muhammadin. Maka kalau kita tahu ilmu nahwu, maka jawabannya jelas, yaitu Muhammadun. Nah, baik. Ya, jadi silakan kalau harus memilih, maka pilih ilmu nahwu terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan baru dari Risma Ika Safitri. Assalamualaikum. Risma Ika Safitri dari Umum, izin bertanya. Afwan, untuk wanita yang sedang berhalangan, apakah boleh menghafal bahasa Arab seperti tadi? Nah, maka jawabannya silahkan, no problem, ya, nggak ada masalah, ya, karena perempuan yang sedang berhalangan, dia cuma dicegah dari sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Nah, walau alam di dalam membaca Al-Quran ini masih ada perselisihan ulama yang panjang lebar, tapi saya lebih cenderung ke tidak ya, jangan dulu. Nah, kemudian kalau untuk pelajaran bahasa Arab bagus, tidak masalah ya. Nah, kita harus membedakan antara konteks bahasa Arab dengan konteks Quran. Kalau Quran nggak boleh kita sentuh ya, nggak boleh seorang perempuan yang sudah berhalangan, ya mohon maaf, menyentuh mushaf Al-Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau untuk memegang buku bahasa Arab, kemudian, maksudnya memegang buku pelajaran bahasa Arab yang notabene isinya cuma kosakata, bukan ayat-ayat Al-Quran, nah maka diperbolehkan, tidak masalah.
Ada pertanyaan lagi? Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain, insya Allah materi apa namanya 2 hari ini sudah saya buatkan tes singkatnya ya. Silakan nanti diisi. Saya masukkan link di sini. Nah, silakan nanti diisi. Nah, kemudian nanti jangan lupa tulis namanya ya, jangan lupa tulis nama. Nah, nanti kita cek ya seberapa jauh pemahaman kita bersama dalam 2 hari ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Ada sekitar waktu 5 menit lagi mungkin. Bagi yang ingin bertanya bisa aja langsung ditanyakan di kolom komentar. Oh, Ya itu Kak, ada pertanyaan lagi Kak. oke, Dari Tunjung Dwi Jayanti. pertanyaan datang dari Tunjung Dwi Jayanti di Universitas Lambung Mangkurat. Afwan izin bertanya mengenai kosakata tadi. Kalau dibagi poin kata benda, ada dituliskan 2 kata tunggal dan kata jamaknya. Nah, kalau di bagian kata kerja itu apa bedanya kata pertama dan kata yang mengikutinya? Oke, oke. Saya presentasikan yang kosakata. No. Oke. Nah, kata apa? Sorry, kok kata apa? Maktab ya, maktab ya. Di sini ada kata jim ya. Jim itu artinya jamaknya. Nah, maktab artinya satu meja. Kalau makatib artinya meja-meja banyak. Nah, di dalam bahasa Arab tuh terbagi menjadi 3 ya. Ada satu benda, 2 benda, ya, kemudian 3 dan lebih. Nah, makatib itu jumlahnya 3 lebih, 3 lebih, entah 3 sampai ribuan. Nah, jam ini artinya jamak ya. Kemudian, nah ini kan yang ditanyakan kataba yaktubu. Nah ini tanda apa gitu kan? Nah maksudnya ini adalah kataba. Kataba di sini adalah fiil madinya. Tadi kita sudah belajar ya fiil madi, yaitu fiil yang menunjukkan kata lampau. Ya, kataba telah menulis. Kalau yaktubu, nah kata yaktubu itu adalah adalah fiil mudhari, fiil yang sedang terjadi. Nah, untuk menghafal kata kerja maka kita perlu seperti ini, kata bayak tubuh. Karena kita harus karena di sini ya, poinnya di sini yang saya warnai merah tuh ya. Nah, saya zoom sekalian. Nah, sudah jelas. Nah, yak tubuh di sini ya, ini biasanya kita mengetahuinya dari kebiasaan orang Arab. Ya, kata bayak tubuh di sini kok bisa ro ya kan? Kenapa bisa fathah? Nah, itu semuanya kita pelajari dari kebiasaan orang Arab. Nah, kata bayak tubuh qoro ayak ro'u. Nah, maka untuk mengetahuinya kita perlu menghafal seluruhnya kata bayak tubuh. Nah, kalau kita menghafal kata saja bisa, tapi ketika kita diperintahkan untuk mendatangkan bentuk mudoriknya, fiil mudoriknya, maka kita ya sering kebingungan. Ini yaktaba, ini yaktabu atau yaktibu. Nah, kita kan tidak tahu. Maka dari itu, untuk mempermudahkan belajar bahasa Arab, penulis kamus, penulis buku-buku kecil tentang kosakata, dia mencantumkan sekaligus bentuk mudoriknya. Nah, seperti kata apa, yaktubu qara'a yaqra'u, jalasa yajlisu. Kemudian ada nanti kalau diteruskan bisa panjang, ijlis ya. Kemudian jalsan, jalisun, majlisun. Nah, itu nanti panjang ya. Nanti kita belajar di ilmu tasrif. Ya, kita belum masuk di bab tersebut. Baik, ada lagi? Atau cukup?
Ya, mungkin cukup dulu Kak untuk hari ini. Ya, bagi yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan di grup yang telah disediakan oleh panitia maupun ada form yang telah disediakan oleh Kang Naim untuk bertanya lewat forum tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita sama-sama kita tutup acara pada sore hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Naim yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat. Saya selaku pembawa acara pada hari ini Muhammad Fakir Amin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran bahasa Arab ya. Kalau ini kita belajar Nahwu. Insya Allah di hari Selasa kita belajar bahasa Arab tentang kata tunjuk ya. Kata-kata tunjuk ini itu ya di sana di sini. Nah, insya Allah kita akan pelajari itu. Dan silakan dikerjakan ya tuh tes ringannya. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.